yang masih joget-joget Turki. betul joget Sufi yang kayak betul. 1930 itu ya bisa dibilang terlahirnya rumah di sini. Namun untuk testing menu ini masih cukup baru di Kota Bandung. Kami menawarkan 11 course yang terdiri dari 8 makanan dan 3 minuman. Sesuai namanya, Altero sendiri di belakangnya itu Altero Bistronomi ya. Berarti secara tidak langsung Altero mengusung konsep bistronomi. Itu kenapa Altero mengusung konsep bistronomi seperti itu? Selamat datang di Studio Jurnal bersama host kesayangan keluarga saya sendiri, Hengki Subagjo atau lebih dikenal dengan nama Mano. Sekarang saya lagi berada di salah satu restoran yang terletak di Jalan Cipaganti nomor 38, yaitu Altero dengan mengusung bistronomi. Dan di kesempatan ini saya mendapatkan kehormatan untuk berbincang-bincang bersama dua orang di balik Altero Bistronomi. Kita langsung saja ketemu sama Mas Diding dan Mas Keiko. Oke. Sehat Mas? Siap. Sibuk apa? Sibuk siapin program-program Altero Bistronomi aja sih sehari-harinya. Nah, pertama saya masuk ke Altero terasa kesan luxury, tapi tiba-tiba di belakang tuh ada skateboard, ada sentuhan mungkin nggak streetwear ya? Bisa dibilang streetwear, itu kenapa seperti itu? Berawal dari awal desainnya sebenarnya ini adalah European Classics. Di tengah jalan, owner punya hobi koleksi beberapa collectible kontemporer apa ya? Skulptur kecil. Collectible item sekali ya. Yang akhirnya dibawa sendiri ke sini buat dipasang sehingga lebih harapannya terasa lebih playful dan lebih santai sih karena kita sendiri nggak mau dianggap sebagai fine dining. Kita nggak mau dianggap sebagai fine dining, kita pengen dianggap sebagai modern casual dining. Jadi hopefully ketika orang datang itu experience-nya kayak begitu entrance serius, begitu masuk ke dalam serius, tapi masih ada beberapa twist atau mainan dari beberapa stickers atau toys yang disimpan di sini atau papan skateboard. Dan di belakang juga kita punya elemen-elemen yang berbeda lagi, ada di banyaknya bear bricks yang disimpan ada berapa ding? 12? 12-an lah. Setelah masuk beberapa langkah terlihat di jendela ada tulisan 1930. Itu teh apa artinya Mas? Apakah angka hoki atau apa gitu? Jadi itu tuh 1930 itu ya bisa dibilang terlahirnya rumah di sini. Dan kebetulan heritage dari pertama ada 1930 si eksterior rumah ini tetap sama yang dulu. Jadi karena heritage kan nggak boleh dirubah sama sekali ya. Jadi fasad rumahnya itu ya tetap dari sama. 1930 sampai sekarang. Ya kemarin dibikin di dekorasi dan lain-lain juga tetap gitu. Fasad rumahnya nggak dirubah sama sekali. Jadi makanya kita angkat juga gitu dari tahun itu gitu. Itu bangunan dari tahun 1930. Ya, betul. Makanya dengan konsep juga agak masuk ke klasik juga. Ya. Betul. Nah, untuk si desainer interiornya sendiri siapa kemarin yang bikin? Jadi sebenarnya desain interiornya itu ada Tio, salah satu teman owner juga, dan ada yang bikin si brand identity-nya semua kayak ada logo toilet dan lain-lainnya itu ada dari Osik, dari Semarang. Terus akhirnya tapi itu juga ada obrolan sama owner ya kan, jadi dilihatin dulu lah maksudnya kayak interiornya seperti ini, jadi ya approval semua juga, ada beberapa hal yang owner suka juga gitu. Nah, kalau bangunan ini sendiri kan dibangun pada tahun 1930. Kalau Altero-nya sendiri resmi berdiri itu dari kapan sih sebenarnya? Altero itu pertama kali dibuat di Februari 2022. Pada awalnya kita tuh ini berupa sebuah private dining di Jalan Cipaganti juga, nomor 65. Awalnya ini tuh hanya buka ketika tim Altero bisa, karena awalnya kita semua masih kerja di tempat lain full time.
sehingga punya proyekan sampingan, kita punya tempat, ada rumah rumah heritage juga, sebuah ruang tamu yang kita bikin jadi private dining. Kita buka dari Februari tadi ya 2022, terus bikin, cuman karena jadi proyek sampingan aja, tapi ternyata demand-nya lumayan tinggi juga, akhirnya kita memutuskan untuk bikin Altero Bistronomy di Cipaganti 38. Gitu Pak. Sama mengusung konsep testing menu. Oh iya betul. Itu Saya lupa. pada awalnya. Ya, mungkin nanti dibahas nanti ya testing menu ya. Iya. Dan mungkin pada penasaran juga kenapa sih namanya Altero gitu. Itu dari mana? Altero itu awalnya bahasa Latin, yaitu altitude. Jadi kita berusaha buat mengangkat rasa-rasa makanan dan minuman yang familiar ke level yang lebih baik. Hopefully ya. Ya. Dan untuk pemilihan tempat sendiri kan tadi dibilang kalau ini tuh harus heritage. Itu tuh ada alasan khusus nggak sih memilih tempat di sini? Ini kan pas perempatan banget ya. Bisa dibilang banyak orang berlalu lalang gitu-gitulah. Ini tuh emang alasan khususnya memilih tempat di sini tuh kenapa? Sebenarnya sih hanya karena konsep makanan kami yang bertemakan European Classics dan bangunan-bangunan daerah Cipaganti juga sama heritage. Ya zaman Belanda mungkin bahasa umumnya ya sebenarnya mah disambungin dengan konsep yang kita punya dari heritage, Dari bangunan heritage. by design, ya. by product and service juga sama. Dari produk juga dari makanan dan minumannya sama. Mostly dari makanan-makanan klasikal juga yang kita angkat, kita leveling jadi lebih baik lagi. Nah, untung orang-orangnya bukan heritage ya. Orang-orangnya maruda di sini mah. Sesuai namanya Altero sendiri di belakangnya itu Altero Bistronomy ya. Berarti secara tidak langsung Altero mengusung konsep bistronomi. Itu kenapa Altero mengusung konsep bistronomi seperti itu? Menurut kami dalam sebuah restoran itu produk yang paling esensi adalah berupa makanan, minuman dari servis itu sendiri. Ya. Namun setelah kami sedikit riset atau kami sadari bahwa hal tersebut mulai hilang. Sehingga kami mencoba mengusung konsep bistro itu sendiri dengan kapasitas 80 pax, sehingga kami harap itu bisa mencapai tujuan kami untuk menciptakan restoran yang kecil, Tapi casual namun intim, dengan menawarkan beberapa menu klasik namun berkelas. Ya, ngomong-ngomong tentang menu, di sini juga ada dua pilihan untuk orang-orang buat makan ya. Ada a la carte dan satu lagi tasting menu. Nah itu kenapa ada dua gitu? Sebenarnya kalau a la carte cukup umum lah ya. Customer bisa memilih sendiri apa yang mereka inginkan berdasarkan preferensi mereka. Namun untuk tasting menu ini masih cukup baru di Kota Bandung. Kami menawarkan 11 course yang terdiri dari 8 makanan dan 3 minuman, yang kesemuanya dari 8 makanan dan 3 minuman ini kami bikin sendiri. Maksudnya homemade gitu, dari sirup dan beberapa sausnya juga. dan pengunjung juga bisa menikmati beberapa ada pengalaman hidangan yang khusus gitu. Ya. Tapi ada bedanya itu cuma di menu doang, berarti tasting menu sama a la carte apa experience juga ditawarkan beda? Experience juga beda. Karena ketika tasting menu, nggak hanya tasting menu sebenarnya, dengan a la carte juga kami usahakan dengan maksimal akan dibantu oleh server atau bahkan dari orang kitchennya untuk menjelaskan makanan ini seperti apa. Khususnya sebenarnya tasting menu, ketika nanti makanan dan minuman di-serve, anak bar atau anak kitchen ataupun servernya akan menjelaskan menu ini apa, kenapa dibikin seperti ini, kenapa dipairingkan atau disandingkan dengan minuman ini. Biar contohnya misalkan kita diberikan menu A, dikasih minuman B, agar tujuannya di palate kita nanti jadi balance lagi atau clear lagi gitu. Yang harapannya di menu kita di tasting menu, yaitu di Strawberry Ciwidey, itu sebagai cleanser kita. Jadi pulang ke sini nggak kadang-kadang kan kalau pulang makanan pulang kita masuk pahang atau apa, jadi bersih lagi gitu. Nah, saya juga mau tahu nih dari Mas Diding sama Mas Kaiko tuh menu favoritnya apa sih di sini? Saya sih suka wafu. Itu mah orang kayak beki. Iya. Hampir itu favorit di sini sih ya. Sama minumannya kombucha di sini kayak
ada beberapa kerabat saya, terus teman-teman saya juga yang kesini yang ngebanding-bandingin minuman si kombuchanya di sini enak banget, ini beda sama tempat lain. Ya, kombuchanya dari itu ya. Jadi emang karena kita juga fermentasi. Si mocktailnya juga itu ada beberapa minuman yang dikuatin gitu di sini tuh. Jadi emang sangat identik Nggak sama sampai dapetin si di itunya. mana-mana lah ya. Cuma ada di Altero doang Iya, minuman itu. Kalau Mas Keiko apa nih? Kalau makanan sama kayak Diding, wafu di 350 plus. Pastanya juga saya suka, pastanya juga homemade. Saya suka parpadel bolognese. Tiap kesini kalau makan sama istri, jajannya itu juga. Yang seru tadi nambahin dari Diding, minuman di sini juga sebenarnya menggunakan teknik fermentasi sama sufi. Yang masih joget-joget Turki betul joget sufi yang kayak betul. Pakai teknik sufi. Jadi sufi ini sebenarnya dipakai juga di kitchen sih sebetulnya. Dan tadi juga sama si kombuchanya juga yang cukup jadi favorit kami juga. Dan favorit di sini. Nah mungkin nanti kita bakalan nyoba testing menu ya, karena itu salah satu jagoannya dari Altero selain ala carte juga. Dan terakhir apa yang membedakan Altero dengan restoran-restoran lain di Bandung? Konsep European Classic kontemporer ini sih kita sebut ya. Ya karena European Classicnya jelas berhubungan dengan bangunan heritage, dengan desain tempatnya. Tapi yang paling seru menurut kami adalah kita menggunakan beberapa twist dengan pajangan-pajangan kontemporer itu. Jadi tabrak-tabrakin lah kasarnya. Jadi sejalan sama produk apa yang kami tawarkan gitu. Ya, jadi semua panca indera manusia itu terpenuhi di sini ya. Ya. Dari penglihatan, dari pendengaran, dengan musik jazznya, lidah. Ya. Jadi semua tuh nyambung gitu. Nyambung. Oke, kalau gitu. Setelah ini saya bakalan mencoba testing menu dari chef yang ada di Altero. Terima kasih Mas Didi, Mas Keiko atas waktunya. Terima kasih Mas Mano. Kita ketemu lagi setelah berikut ini.